Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Sertailah kami dan urapi kami Bapa, agar kami boleh mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Perenungan kita pagi hari ini yang terambil dari Galatia 6 ayat 7-10 dan saya beri judul, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hukum tabur tuai adalah sebuah hukum yang dikenal di dalam kekristenan. Hukum yang sudah ada sejak Tuhan Allah menciptakan bumi ini. Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selain itu dalam perjanjian lama, masih banyak ayat yang menyuarakan tentang hukum tabur tuai. Di antaranya yaitu Amsal 22 ayat 8a, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Kemudian Amsal 11 ayat 18, orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa yang menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Kemudian Ayub 4 ayat 8, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Hukum ini masih berlaku sampai saat ini. Buktinya bisa kita baca dalam perjanjian baru. Banyak juga ayat yang menyinggung soal hukum tabur tuai ini. Seperti dalam bacaan kita pada hari ini yaitu dari Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maksud dari hukum tabur tuai adalah apa yang kita tabur, itulah yang nantinya akan kita tuai. Contohnya ketika seseorang menanam padi, pada akhirnya tentu ia akan menuai padi juga, bukan menuai gandum, apalagi menuai berlian. Atau ketika seseorang yang memelihara ikan di kolam, pada akhirnya ia juga akan panen ikan, bukan menjadi panen udang. Atau orang yang melompat akan naik, sedangkan orang yang terjun pasti akan turun. Dan seterusnya. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, kemungkinan itu akan disebut dengan keajaiban atau kemustahilan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setelah Tuhan memusnahkan bumi dengan segala isinya dengan air bah, Dia pun berfirman bahwa akan ada masanya menabur dan menuai, yang berarti untuk dapat makan dan menikmati tuaian, maka manusia itu harus mau menabur. Jadi tidak bisa manusia itu berdiam diri saja dan duduk bermalas-malasan untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Tuhan menginginkan setiap umatnya bisa menjalankan hukum tabur tuai dengan segenap hati mereka. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 7-8, orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal, sedangkan yang menabur dalam daging akan binasa.
Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Inilah contoh orang-orang yang telah mengalami hukum tabur tuai di dalam Alkitab. Di antaranya Henokh. Henokh memilih untuk hidup bergaul dengan Allah, bukan dengan orang-orang jahat di sekitarnya. Hasilnya ia diangkat oleh Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Saudara bisa baca dalam Kejadian 5 ayat 22-24. Mungkin saat itu Henokh tidak mengharapkan hasil yang sedahsyat itu, bahkan dia akan diangkat hidup-hidup oleh Allah. Henokh hanya memilih hidup bergaul dengan Allah karena ia sangat menikmati keadaan itu, seperti seseorang mendapatkan teman yang baik dan bergaul akrab. Tetapi Tuhan mengagetkannya dengan memberikan hasil taburannya secara berlimpah dan dahsyat. Henokh bukan hanya berkenan kepada Allah, melainkan ia langsung diangkat Allah. Rupanya Allah Tritunggal menikmati hubungan dengan Henokh sehingga menghendaki keadaan itu berlanjut sampai di surga. Jadi apa yang ditabur oleh Henokh akhirnya dituainya. Henokh bukan menabur dalam daging melainkan dalam roh, dan ia menuai hidup kekal. Betapa menyenangkan hasil yang diperoleh Henokh. Henokh adalah contoh yang Allah pasang dalam Alkitab di bagian yang sangat awal, bahwa apa yang ditabur orang suatu hari akan dituainya. Alkitab juga mencatat bahwa Nuh adalah orang benar. Orang-orang sezamannya kebanyakan tidak mau menabur dalam roh, melainkan menabur dalam daging. Hal ini membuat hanya Nuh sekeluarga saja yang tetap benar di mata Tuhan. Saudara-saudaraku, seandainya semua orang di sekitar kita menjadi orang yang tidak benar. Bukan hanya satu atau dua, tetapi semuanya. Dan tinggal kita sekeluarga saja yang masih benar. Ini misalnya, kira-kira suasananya seperti apa? Saya yakin Nuh sekeluarga pasti amat sangat menderita. Tetapi mereka tetap menabur sambil bercucuran air mata. Terlebih ketika mereka harus membangun batra yang sangat besar untuk menampung berbagai binatang. Sulit bagi kita untuk memahami betapa luar biasanya daya tahan iman Nuh. Coba bayangkan, jika kita bangun rumah yang aneh dan puluhan orang datang mentertawakan kita. Bisa jadi hati kita langsung ciut. Kalau orang sekampung membicarakan dan mentertawakan kita, pasti rumah kita mungkin tidak akan selesai dibangun. Tapi tidak dengan Nuh. Ia ditertawai oleh manusia seisi dunia saat itu. Namun dia terus tetap membangun sampai selesai. Semua itu dilakukannya karena ia sangat percaya kepada Allah dan sangat yakin bahwa semua yang dikatakan Allah tentang kedatangan air bah itu pasti terjadi. Nah, pelajaran yang kita dapat dari kisah Nuh yaitu bahwa ketika Nuh menabur dalam roh, melakukan sesuatu yang benar, memang itu sangat sulit, bahkan sangat berat. Tetapi kemudian kita bisa lihat ia menuai dengan bersuka cita. Saudara-saudaraku, tanpa Nuh mungkin kita semua tidak ada. Bahkan tanpa Nuh, Adam dan Hawa tidak akan bisa masuk surga. Karena Adam dan Hawa dijanjikan juru selamat yang akan lahir dari keturunan mereka. Mungkin Tuhan bisa menciptakan manusia lagi sebagai pengganti ketika orang-orang zaman Nuh menjadi bejat. Tetapi itu bukan lagi yang berasal dari keturunan Hawa namanya. Jadi Nuh adalah penyelamat keturunan Adam dan Hawa yang kemudian akan menghadirkan juru selamat. Jika tidak ada Nuh yang benar di mata Tuhan, maka tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk menghadirkan juru selamat. Namun saudara-saudaraku, terkadang
ketika kita menabur benih yang baik, kadang yang terjadi bisa saja ada benih yang kurang baik yang tertaburkan. Oleh karena kita kurang teliti atau oleh karena ada orang lain yang memasukkan atau mengusulkan benih yang buruk sehingga merusak hasilnya dan tuaian pun gagal. Seperti yang dia alami oleh Abraham dan Daud. Abraham adalah bapa orang beriman. Ia telah menabur banyak kebaikan. Ia menebarkan banyak benih rohani sehingga imannya menjadi contoh menguatkan banyak orang sepanjang masa. Yaitu ketika Tuhan memanggil Abraham yang dengan rela menabur di dalam roh sekalipun sulit dan tidak ada kepastian, ia tetap mengikut Tuhan. Sekalipun belum dikasih tahu kemana ia akan dipimpin keluar dari tanah leluhurnya. Dan ketika ia dijanjikan tanah dan keturunan, Abraham sangat percaya penuh kepada perkataan Allah. Bahkan Abraham adalah orang yang dapat berbicara dengan Tuhan seperti layaknya seorang yang berbicara dengan sahabatnya. Seandainya, saudara-saudaraku, Ismail tidak muncul, maka dunia sekarang akan berbeda ceritanya ya. Tetapi benih sudah tertabur dan benih itu tumbuh bahkan berbuah. Maka pihak pengusul benih yang kurang baik itu yaitu Sarah. Karena Sarah telah menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar menjadi madunya. Telah menuai buah yang pahit, yaitu ketika Sarah merasa dilecehkan oleh Hagar yang merasa lebih hebat karena bisa punya anak. Nah saudara-saudara, andai saja waktu itu ia bisa melihat hingga 4.000 tahun ke depan dan melihat bom meledak di London, pesawat yang menabrak gedung WTC, pasti dia sangat sedih dan akan sangat menyesal bahwa ia telah memasukkan benih buruk ke dalam kirbatnya Abraham sehingga tertabur benih yang buruk. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa ketika kita menabur, maka perhatikan kirbat kita. Apakah benih yang tersedia adalah benar-benar benih yang bermutu? Karena apa yang kita tabur maka itulah yang akan kita tuai. Bahkan bukan hanya kita saja, melainkan juga orang-orang sesudah kita yang akan menuai, yaitu keturunan kita nanti. Kisah lain yang bisa kita ambil hikmahnya adalah pengalaman Raja Daud. Dalam riwayat hidup Daud, kita dapat melihat bahwa Daud adalah seorang yang beriman dan telah banyak menabur benih-benih rohani. Ia adalah orang yang sangat mencintai Tuhan dan sangat ingin dekat dengan tabut Tuhan. Sehingga ia memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem yang sudah cukup lama tidak dipedulikan di zaman Saul. Karena hidup Daud yang penuh dengan penaburan benih rohani, maka ia menjadi orang yang sangat dikasihi Tuhan. Hampir semua raja Yehuda berikutnya, jika yang bagus maka akan dikatakan bahwa ia hidup seperti bapa leluhurnya Daud. Namun saudara-saudaraku, sebagai manusia, Daud tidak bisa sempurna. Kadang benih di kirbat kita bisa ada yang tidak bagus yang tertabur juga. Begitupun Daud pernah menabur benih yang buruk, yaitu ketika ia berencana untuk membunuh Uria agar dapat mengambil Betsheba istrinya Uria. Tindakan ini sangatlah jahat di mata Tuhan. Kejahatan ini menurut hukum Taurat pantas diganjar dengan hukuman mati. Jadi atas benih yang sangat buruk inilah maka dalam hidup Daud selanjutnya ia menuai buah yang sangat pahit, yang sangat sulit untuk dikunyah dan ditelan. Di mana Yoab panglimanya adalah orang yang paling tahu tentang plot pembunuhan Uria. Mungkin pada awalnya Yoab tidak tahu bahwa pembunuhan Uria sehubungan dengan Betsheba. Tetapi setelah Daud mengambil Betsheba, maka Yoab baru tersadar bahwa rupanya rajanya yaitu Daud mau istrinya Uria. Oleh sebab itu Daud menyuruh Yoab membiarkan Uria terbunuh. Maka Daud sudah pasti kehilangan rasa hormat dari Yoab panglimanya itu. Lalu kasakusuk cerita hal ini di istana pun tidak bisa dihentikan. Tentu semua orang sudah tahu kecuali Daud saja yang tidak tahu bahwa orang-orang sudah tahu rahasia itu. Inilah yang disebut menjadi rahasia umum. Bahkan anak-anak Daud pun tentu juga sudah tahu
Maka sejak saat itu hidupnya Daud menjadi pahit karena ia harus menuai buah dari benih buruk yang ditaburnya. Daud menjadi seorang pemimpin yang terintimidasi oleh rahasia yang dipegang oleh Yoab. Nah, saudara-saudara, bisa kita bayangkan misalnya seorang presiden yang pernah meminta Kapolri atau panglimanya untuk membunuh seseorang. Pasti nyawa presiden itu ada di dalam genggaman Kapolri dan Panglima dan sejumlah orang yang telah membantunya. Maka di kemudian hari anaknya Daud pun mengikuti jejaknya memperkosa adik tirinya. Lalu abangnya membunuh si pemerkosa yang adalah saudara tirinya. Dan drama selanjutnya Absalom pun ingin membunuhnya serta meniduri semua gundik-gundiknya. Itulah buah yang dituai Daud. Sangat pahit rasanya, sulit untuk ditelan. Daud pasti menyesal bahwa dia tidak berhati-hati ketika menabur. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah beberapa contoh atau pengalaman dari tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami hukum tabur tuai. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah mereka yaitu bahwa manusia diberikan kehendak bebas dan juga akal budi untuk memutuskan apa yang patut ditaburnya supaya suatu hari ia akan menuai hasilnya. Seperti halnya seorang petani, bibit atau biji apa yang kita tabur, maka demikian pula halnya kita akan menuai buahnya. Yang kedua, apa yang kita lakukan adalah manifestasi dari keinginan hati kita. Oleh sebab itu, untuk menjaga tindakan kita, maka jagalah hati kita. Ada tertulis dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu saudara-saudara, berdoalah selalu kepada Tuhan dan jaga hati dengan selalu mengingat firman-Nya. Yang ketiga, ketika keinginan hati kita menuntut perwujudannya, sebaiknya kita berpikir dulu. Apakah keinginan itu sesuai dengan ketetapan firman Tuhan? Apakah keinginan itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah Tuhan senang jika hal itu dilaksanakan? Saudara-saudara, seandainya Abraham, Daud dan semua mereka yang hebat-hebat itu bertanya dulu sebelum melaksanakan keinginan hati mereka, pasti mereka tidak akan sampai menaburkan benih yang buruk dan mereka tidak akan menuai buah yang pahit. Terlebih lagi kita yang telah menerima anugerah keselamatan Yesus Kristus. Dosa kita semuanya telah ditanggungnya di atas kayu salib. Jadi tidak boleh berpikir sedikit pun seperti orang durhaka bahwa kalau semua dosa yang sudah diampuni maka kita boleh bebas berbuat dosa lagi. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur seseorang akan dituainya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan saat ini hukum tabur tuai juga berlaku. Jikalau kita menabur yang jahat, maka tuaian yang jahat pun akan kita tuai. Namun sebaliknya, kalau kita menabur yang baik dan terbaik, kita pasti akan menuai hal-hal yang baik juga dalam hidup kita. Menabur bukan hanya dalam hal materi, saudara-saudaraku, tetapi kita bisa menabur waktu, menabur perkataan, menabur kasih, menabur perbuatan, dan bahkan menabur doa. Namun perlu kita ingat bahwa saat menabur hal-hal kebaikan, jangan pikirkan akan hasilnya, tetapi pikirkanlah untuk memberikan taburan yang terbaik dan terkuat untuk Tuhan. Saat kita bisa memberikan taburan yang terbaik atau yang terkuat, kita pun akan menerima yang terbaik dari Tuhan, sehingga kita bisa menjadi lebih baik, lebih kuat dari sebelumnya dalam menjalani hidup kita ini. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa saat ini hukum tabur tuai masih berlaku seperti zaman Engkau menciptakan bumi. Oleh karena itu Bapa, mampukanlah kami untuk dapat memberikan taburan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu, agar nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.